Shalom. 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 Selamat datang dalam ruangan hari Ahad. Kita akan mulai untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita rendahkan diri masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan merendahkan diri. Kami kata Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebab hadirat-Mu menyertai kami Tuhan, memberikan nafas yang baru, roh yang baru bagi kami. Saat kami datang Tuhan, ajar kami terus menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan. Ajar kami dekat kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucapi Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Hari ini kami ingin bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Bapa.
Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang telah Kau berikan Tuhan. Kami katakan Kau baik Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan bersuka cita. Haleluya. Yes, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini kita akan masuk gerbang dengan hati bersyukur, amin. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Hari ini
firman Tuhan bakal air sungai ngulu ke aku ngagang jalan pulang nyaman wan Tuhan mari aku pengerai untuk ke air mataku Abu Bakar beratu
Kudus memulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Roh hidup pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Saya menyebut pastor Kau yang berkata, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Ya Allah-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Bapa, tiada yang mengasihi kami seperti Engkau Bapa. Kasih-Mu sungguh indah, sungguh besar, sehingga anak-Mu Yesus Kristus diberikan Tuhan kepada kami, menebus kami mati di kesalib Tuhan. Kami dipulihkan, kami dimenangkan dari dosa kami. Segala dosa dan kesalahan kami tidak diperhitungkan Bapa. Kami hidup oleh anugerah-Mu Bapa. Kami hidup berkemenangan Bapa. Kami bersyukur Tuhan, tiada apa yang dapat kami balas, hanya inilah hidup kami. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, agar hidup kami sentiasa menjadi persembahan yang harum, agar hidup kami sentiasa Tuhan Yesus menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk masa dan saat ini, di mana kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Baik kami yang ada di sini maupun jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang di Batunia, di Bintul, di Miri, di Kucing yang mengikuti Tuhan live streaming Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu melawan mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan memberi pemulihan kepada mereka.
Tuhan Yesus memberi kemenangan kepada mereka, kemenangan dari sakit penyakit. Tuhan, kami serahkan Cikgu Willy Tuhan ke dalam tangan-Mu, Jeffrey juga ke dalam tangan-Mu, dan saudara-saudari kami seiman yang lain Tuhan yang sakit pada saat ini, baik di rumah maupun di mana mereka berada. Mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kemenangan Tuhan, menang dari segala penyakit Tuhan, karena adalah disucikan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang telah memakai Tuhan Yesus, Suzy, tim pujian penyembahan Tuhan, dan juga pemusik. Tuhan, Kau berapi mereka, Kau memenuhi mereka, Kau berkati mereka agar hidup mereka Tuhan sentiasa memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan masa seterusnya, kami akan mendengar firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu. Firman-Mu yang hidup akan membangkitkan kami, memberi kehidupan kepada kami. Kami telah diberi telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu. Tanah kami, hati kami adalah tanah yang subur, Tuhan Yesus, untuk ditabur dengan firman-Mu. Persiapkan kami untuk masa depan kami Bapa. Dan berkati uang persembahan yang telah kami hulurkan Tuhan. Kau berkati untuk pelayanan gereja-Mu. Kerajaan-Mu akan didirikan Tuhan Yesus lewat gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kau ambil alih, Kau pakai mulut hamba-Mu, lidah hamba-Mu, agar semua yang Tuhan keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu ini adalah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kepada Tuhan. Terima kasih buat tim memimpin kita dalam pujian penyembahan dan juga pemusik. Terima kasih. Salam dan selamat bertemu kembali kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kabar dari jemaat Tuhan semuanya ya baik-baik. Amin. Ya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sentiasa menyertai kita, yang memimpin kita. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, itu yang memberi kita kemampuan, kekuatan, dan kita sentiasa hidup berkemenangan. Amin. Saudara-saudari yang kasihi. Oke, untuk tidak membuang masa, ya, sebelum itu saya ucapkan selamat tahun baru Cina buat jemaat yang menyambut hari tahun baru Cina. Pak Susi, harap ini nanti ada ampau lah lepas ini, ampau lain. Suri sih nanti kabarnya. Aku mudah aja WhatsAppnya klik wah tidak tentang gambar 77 jadko. Ya, selamat tahun baru Cina ke menyanyi kita yang tahun baru Cina, Cikgu pula, Sila Tunggal. Ya, kembali buka ya, Tuhan berkat untuk lebih lagi hari kuda. Amin deh. Ya, jadi sebelum itu kita matikan atau silent handphone kita. Ya, kita hormati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada bersama-sama kita pada hari ini, baik kita di sini maupun yang di rumah, amin. Agar kita dapat fokus sepenuhnya dengan firman Tuhan, dengan mencatat agar kita tetap connect dengan Tuhan pada saat ini. Kita tidak connect ke tempat lain, pikiran hati kita hanya connect dengan Tuhan saja, dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Catat firman Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan seperti biasa, peringatan untuk kita semua, ini adalah untuk kebaikan kita, amin. Oke, kita buka di dalam Alkitab kita Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26, masih dengan tema besar kita yaitu mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26. Hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26. Demikian firman Tuhan. Saya baca untuk kita semua. Dan jemaat Tuhan sila mengikuti apapun terjemahan Alkitab
yang ada pada kita, apapun terjemahan kitab yang ada di dalam telepon kita. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Di jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, kita hidup oleh kasih karunia Allah. Amin. Ya. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ini karena Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Ya. Kita menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi prinsipnya adalah kita hanyalah dapat secara aktif atau sungguh-sungguh, ya, terus menerus mengasihi Allah, karena sifat utama dari Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ya, percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kasih Allah menjadi satu jembatan, satu akses untuk kita, menjadi akses untuk kita dengan Yesus. Ya, kita seperti yang saya katakan minggu lepas, hanyalah manusia biasa, hanyalah debu yang asalnya dari debu, dicipta khusus menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun begitu, ya, meskipun kita dicipta khusus dari debu, dicipta khusus menurut gambar dan rupa Allah, namun kita manusia telah berbuat dosa, melanggar ketetapan Allah. Akibatnya manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa yang manusia lakukan bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, bukan hal yang biasa-biasa, tetapi akibatnya dosa itu yaitu manusia bakal menjadi penghuni neraka. Ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, akan manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, meskipun manusia telah berdosa, kasih Allah tidak pernah pudar. Kasih Allah tidak pernah hilang. Buktinya Allah mengutus anak tunggalnya datang ke dunia ini. Allah datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Tujuannya adalah menebus kita, menebus manusia. Maka jemaat Tuhan dikasihi, lahirlah Yesus dari kandungan perawan Maria lewat kaya
Roh Kudus. Yesus lahir tanpa dosa. Yesus manusia suci yang lahir bukan dari janin, bukan dari sperma yang sumbernya adalah dosa seperti kita. Manusia berdosa itu harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Allah tidak menebus ketika malaikatnya jatuh dalam dosa, tetapi Allah menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Allah turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Manusia yang tidak berdosa, hanya manusia yang tidak berdosa yang dapat menebus manusia yang berdosa. Siapa? Hanya Yesus yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang mampu menebus kita dari dosa kita. Amen. Jadi Yesus bukan saja lahir tanpa dosa, tetapi Yesus hidup tanpa dosa. Kehidupan Yesus Kristus tanpa dosa berarti Yesus mengerti keadaan kita, keadaan manusia yang berdosa. Ya, Ibrani 4 ayat 15, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat menurut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita yang telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus turun ke dunia, Allah turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Yesus selama dia di dunia 2000 tahun yang lalu, 33 tahun lebih, ia juga dicobai seperti kita. Ia juga punya kelemahan seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa seperti kita. Yesus lahir tanpa dosa untuk menebus manusia berdosa. Sebab hanya manusia suci yang dapat menebus manusia yang berdosa. Ya, hidup tanpa dosa menjadi iman besar yang sangat prihatin kepada kita. Dia sangat memahami keadaan kita yang berdosa. Maka dia menjadi pengantara bagi manusia berdosa. Jadi sebenarnya saya kasih dalam Tuhan, dia telah mengosongkan diri. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Yesus yang penuh dengan kemuliaan datang ke dunia. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang bergelomang dengan dosa. Yesus tidak mempertahankan haknya, kekudusannya, kemuliaannya, meruahnya demi manusia yang berdosa, demi kita yang berdosa. Yesus mati di kayu salib menjadi persembahan yang hidup bagi manusia, menebus dosa manusia, agar manusia beroleh keselamatan kekal, tidak dibuang, tidak menjadi penghuni neraka. Betapa hebatnya kasih Allah akan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti nyanyi yang kita nyanyikan tadi, kita hidup yang kita hidupi adalah atas anugerah Allah. Amin. Ya. Oleh itu kita harus sedar dan ingat, bukan lagi kita yang hidup. Ya, seperti yang Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Siapa yang hidup? Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bukan kita lagi yang hidup. Siapa hidup dalam kita? Yaitu Kristus Yesuslah yang hidup di dalam kita. Amin. Jadi jika Yesus Kristus yang hidup di dalam kita, hiduplah oleh Roh. Tema kita pada hari ini, ya, hiduplah oleh Roh. Ya, katakan kepada rakyat sebelah, hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Mengapa kita harus hidup oleh Roh? Mengapa kita harus hidup oleh Roh?
ayat 16 dan 17, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong yang lain. Untuk apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebab itu kita harus hidup oleh Roh, karena kita punya penolong. Penolong yang menyertai kita. Bukan seketika, bukan 1 jam 2 jam, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi selama-lamanya penolong itu menyertai kita. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerimanya, dunia menolaknya, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal penolong. Hanya kita yang mengenal penolong. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus telah menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus tidak membiarkan kita sendirian seperti anak yatim. Yesus menyertai kita selama-lamanya. Orang pangkau nada beserta kita, nada engkau kita. Muhammad nada engkau kita. Sudah kalian mengandung yang nada engkau kita. Ya kegau kita berlama-lamanya. Roh Kudus, Roh Allah yang ada bersama kita. Di saat pandemi dalam keadaan tidak baik, Roh Allah tetap menyertai kita. Roh Allah tidak takut dengan COVID yang ada dalam kita. Sebab Roh Allah yang ada dalam kita lebih besar dari apapun roh yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Maka roh itu yang dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya, yang dijanjikan Yesus kepada orang yang percaya, digenapi pada hari Pentakosta. Para murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mereka mulai hidup oleh Roh. Mereka tidak menyangka seperti Petrus, dia tidak lagi menyangka Yesus. Kita dapat lihat bagaimana kehidupan para murid Yesus setelah mereka disertai oleh penolong. Setelah penolong itu ada di dalam mereka, meskipun mereka mengalami penganiayaan demi penganiayaan, ditangkap, disiksa, dipenjara, bahkan ada yang dibunuh, mengalami siksaan yang sungguh dahsyat, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tidak mundur. Malah itu yang membuat mereka lebih kuat, itu yang membuat mereka lebih teguh lagi dalam iman mereka. Maut tidak dapat mengalahkan mereka. Betapa dasarnya orang yang hidup oleh Roh. Kita lihat betapa dasarnya hidup Paulus yang hidup oleh Roh. Mengapa kita harus hidup oleh Roh? Sebab Yesus tahu tanpa penolong, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk masa depan kita. Yesus tahu kelemahan kita, sebab Dia iman kita. Segala kelemahan kita Dia tahu. Sehebat apapun IQ kita, setinggi apapun pencapaian kita selama hidup di dunia ini, ya sebesar apapun kuasa kita, kita pasti kembali ke lembah dosa jika penolong tidak ada di dalam diri kita. Amin. Maka babi, kita lagi main kerja, orang kerja mobil babi, nada di kurung bagai tanah sangka lepas seperti. Dini babi selalu melangkah, bajalai, balupa jalai. Ya, nyak kumbai kita pelangkan babi. Ya, damit kita babi diberi mandai, udah bersih, lepas baru dia sedikit mulai ke pelangkan babi baru. Kalau mudah babi melangkah, sudah pun tak kalah, kerja sudah biasa. Dan mau makan babi melangkah. Tiap babi nak melangkah, malah namit nganti babi melangkah dia. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan diri demi masa depan kita, untuk mengatasi ketidakmampuan kita, mengatasi segala kelemahan kita, Yesus mengutus Roh Kudus, mengutus penolongnya. Pertanyaannya, apakah selama ini kita hidup oleh Roh atau hidup untuk diri sendiri?
hidup sesuka hati, sekehendaknya. Ya. Coba kita selidiki diri kita pada pagi hari ini. Apakah aku hidup oleh Roh? Ya. Tepuk dada, tanya selera, kata orang. Ya. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Katakan kepada teman sebelah, aku sentiasa hidup oleh Roh. Keselamatan yang kita terima dari Allah meskipun percuma, tanpa bayaran, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Amin. Ya, keselamatan yang kita terima harus kita kerjakan. Kerjakan bagaimana? Hendaklah kita hidup oleh Roh. Ya, memang kita tidak mampu, memang kita tidak berdaya, kita tidak punya kuasa kekuatan, tetapi Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk mempersiapkan diri kita demi masa depan kita. Dan ini yang memberi kekuatan kepada kita. Dan ini yang Roh Penolong ini yang menjadikan kita hidup lebih dari seorang pemenang. Tiada yang katakan amin. Ya, hidup lebih dari seorang pemenang. Kenapa? Karena Roh Kudus sentiasa memperbaharui kita, sentiasa memberi kekuatan, kemenangan kepada kita. Jadi, apakah ciri-ciri anak Allah yang hidup oleh Roh? Yang pertama, ciri-ciri anak Allah yang hidup oleh Roh adalah tetap setia dipimpin oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Ya. Pada mulanya pada mulanya Paulus memberi dorongan kepada kita, hiduplah oleh Roh. Kemudian dia berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak akan hidup, ya, karena Yesus telah memenuhi hukum Taurat. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh, ya, kita tidak akan menurut keinginan daging kita. Ya, meskipun kita telah ditebus lewat kematian Yesus di kayu salib, ya, kita harus ingat bahwa keinginan daging masih lagi mau berkuasa atas diri kita. Benar? Benar? Ya, Paulus memberi, ya, buktinya ini. Paulus memberi bukti kepada kita. Galatia 5:17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali ya tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini buktinya, keinginan daging yang masih lagi sentiasa mau menguasai hidup kita, meskipun kita telah ditebus. Sebab itu Yesus menolong, yang memberi kita, mengutus penolong bagi kita untuk membantu kita agar kita tidak dikalahkan oleh keinginan daging kita. Amen. Ya. Jadi maksudnya hidup kita penuh dengan peperangan. Peperangan yang lebih dasar dari peperangan antara dua negara yang sering terjadi di dunia. Peperangan kita melawan keinginan daging, peperangan kita melawan diri kita sendiri. Keinginan daging kita, inilah perjuangan kita. Keinginan diri ini yang sering mengalahkan diri kita. Ini yang sering yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi perjuangan kita di dalam peperangan melawan keinginan daging harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita semua pasti kalah. Kita pasti gagah, dan terus gagah. Contoh, kita sama kena Samson, ya, dalam perjanjian lama, yang telah dipilih oleh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah. Tetapi Samson lebih memilih hidup menuruti keinginan dagingnya dari memilih hidup dipimpin oleh Roh Allah. Akibatnya Samson kalah.
Setelah dia kalah, apa yang terjadi kepadanya? Samson diolok-olok oleh dunia. Samson diejek. Samson menjadi bahan ketawa. Mata Samson dikorek, buta, menjadi hamba. Inilah yang terjadi kepada Samson. Sebab tidak peka untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ini juga yang terjadi kepada kita jika kita tidak peka, jika kita mengabaikan, tidak peduli dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita sering tergoda dengan keinginan daging kita. Seringkali kita menurut keinginan daging kita. Jadi ini yang jauh lebih bahaya dari COVID-19. Kita tidak sedar selama ini lebih bahaya dari apapun virus yang ada di dunia ini. Memang bagus kita menjaga diri, kita takut akan COVID, bagus. Tetapi yang tidak bagusnya kita tidak menjaga diri dari keinginan daging kita. Ya. Kita sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita sering kali hidup menurut keinginan daging. Apa keinginan daging? Ya, Paulus menyatakan di sini keinginan daging, ya, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini yang menguasai kita. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala sekarang bukan hanya patung, batu yang dibuat menjadi patung, kayu yang dibuat menjadi patung, bukan itu. Banyak penyembahan berhala yang lebih bahaya lagi dari penyembahan berhala dari zaman dulu. Uang boleh menjadi berhala, hobi boleh menjadi berhala. Ya. Kerja kita, pekerjaan boleh menjadi berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan ini sering terjadi. Iri hati dengan kejayaan orang lain, iri hati dengan pekerjaan orang lain, iri hati dengan bisnis orang lain, iri hati dengan pelayanan orang lain. Maka timbullah amarah, kepentingan diri sendiri. Yang melayani untuk kepentingan diri sendiri, bukan melayani untuk kepentingan kerjaan Allah. Pencenderaan, roh pemecah, ini sering terjadi. Gereja banyak pecah. Itulah tandanya masih dikuasai oleh keinginan daging. Kedengkian, dengki terhadap sesama, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Anda kena boleh main tiket pesta. Amat ada ditulis namanya gitu, ada mayanya orang pada main tiket. Ya. Boleh nyambung pesta, boleh nisab pesta. Apakah Tuhan bisa merangsang mengasuh gerejanya? Ya. Bedanya nadai ayat tu. Apakah katanya menyenang mengelantang hati Tuhan? Jadi apa yang firman Tuhan katakan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jika kita mengabaikan diri dari dipimpin oleh Roh Kudus dan menurut keinginan daging, ya kita bukan hanya tergoda, malah ya kita jika kalah dengan cobaan, akhirnya apa yang terjadi? Ya, cobaan itu sentiasa menggoda. Kita akhirnya akan terjerat. Bila kita telah terjerat, apa terjadi? Akhirnya menghasilkan dosa. Buah dosa bila dibiarkan bermaharajalela di dalam kehidupan kita, akibatnya kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang Allah tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab itu sekali lagi ya Tuhan ulang. Sebab itu Yesus mengutus, Bapa mengutus penolong Roh Kudus bagi kita. Bukti nyata penyertaan Allah di dalam kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itulah yang
diberikan kepada kita. Pribadi yang telah dinyatakan dari penciptaan. Dan kehadiran pribadi penolong ini, pribadi Allah ini dalam kehidupan kita berfungsi sebagai penolong dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan di dalam 1-2 bagian saja, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Apa fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memimpin kita? Yang pertama, fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan semua yang telah kita pelajari. Mengingatkan kita akan firman Tuhan yang telah kita pelajari. Mengingatkan firman Tuhan yang telah kita baca. Mengingat firman Tuhan yang telah kita kongsikan bersama di dalam komsel. Mengingatkan firman Tuhan yang telah disampaikan waktu kita beribadah bersama-sama belajar firman Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berapa kau nak nganyung penolong? Ya, Muhammad ada nganyung penolong. Kena ingat ke Yakub Tuhan. Malah berapa kau hidup yang rusak. Berapa kau ada dia di dalam penghidup kita, ada diri kita. Dan Roh Kudus ngajar. Lalu mereka kita pemerhati jago Tuhannya. Seruan nangkang kita, seruan ingat ke kita, ngambil ke jago Tuhannya, nyadi ke lalau dalam perjalanan penghidup kita. Amen. Amen. Roh Kudus Tuhan ini mengingatkan kita agar firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita dan menjadi pelita bagi kaki kita. Bila menjadi pelita bagi kaki kita, pasti akan menerangi perjalanan hidup kita. Amen. Maka dengan pertolongan Roh Kudus yang sentiasa mengajar, mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari bersama, tidak mudah bagi kita untuk menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kita tahu mana yang jalannya baik, mana jalannya tidak baik. Dan yang kedua, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memimpin kita hidup ke dalam seluruh kebenaran. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya bagaimana seharusnya apa yang kita lakukan, kemana seharusnya jalan yang kita ikut. Meskipun kita tahu jalannya, kadang-kadang kita sering mau ke kiri, sering mau ke kanan, tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus ini yang mengingatkan kita, memimpin kita, agar kita hidup bukan 10% di dalam kebenaran, 30% maupun 70%, tetapi memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi pertanyaannya, apakah selama ini kita hidup di dalam seluruh kebenaran? Jika tidak, kita jangan menyalahkan Roh Kudus, jangan menyalahkan Bapa, jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Karena selama ini kita ingkar, kita degil, kita keras kepala, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bila kita terjatuh, bila kita terhantu, bila masalah terjadi di dalam hidup kita, baru kita sedar, tetapi tidak bertobat. Kita sedar, kita telah terjatuh, kita telah terhantu, kita telah tersungkur, kita menyalahkan Allah. Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidup saya? Tuhan, mengapa begini Tuhan? Sedangkan selama ini kita tidak mau, kita ingkar, kita degil, keras kepala, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita hidup ke dalam seluruh kebenaran. Jika kita pegang, tunduk, taat, dipimpin
hal-hal yang tidak baik pasti tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kasihi, marilah kita belajar untuk tunduk dipimpin oleh Roh Kudus agar kita sentiasa hidup dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Dan yang keempat, fungsi Roh Kudus dalam hidup kita membantu kita di dalam berdoa. Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. Apakah masih ada yang malu-malu berdoa? Apakah masih ada yang tidak tahu berdoa? Jika dari dulu sampai sekarang masih malu berdoa, jika dari dulu sampai sekarang masih tidak pandai berdoa, ada masalah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Ya, kita menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Buktinya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti dibantu oleh Roh Kudus bagaimana sebenarnya harus berdoa. Amin. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucap. Roh Kudus ini yang selalu menggerakkan kita, yang selalu mendorong kita, yang selalu membangun kita agar kita membangun hubungan dengan Allah Bapa melalui doa. Doa ini seperti kita telah pelajari minggu lepas adalah esens kita berhubung dengan Allah. Dan yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Roh Kudus adalah meterai bagi orang percaya. Job. Meterai buktinya kita ini adalah milik Allah. Dan tiada siapa dapat merampas kita. Sebab kita sudah dimeterai, tandanya buktinya kita milik Allah. Seperti gereja kita ada jobnya sendiri. Jadi orang tidak boleh mengatakan bahwa gereja ini adalah gereja mereka, sebab kita ada job sendiri. Begitu juga kita telah dimeterai, meterai khas, yaitu Roh Kudus. Bukan meterai biasa-biasa, tetapi meterai yang luar biasa. Roh Allah sendiri yang menjadi meterai kita, yang dimeteraikan atas hidup kita. Itu menjadi bukti bahwa kita ini milik Allah. Mau tidak mampu merampas kita dari tangan Allah, karena kita telah dimeteraikan. Buktinya kita milik Allah. Amin. Amin. Ya. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberi kuasa untuk kita berani bersaksi, tidak takut bersaksi. Membantu kita agar kita punya kekuatan, punya keberanian menjadi saksi Kristus. Kita tidak malu untuk bersaksi. Kita tidak takut untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan yang dari Yesus Kristus kepada orang lain, orang yang bersama dengan kita. Bila kita mengenal bahwa orang itu belum percaya kepada Tuhan, bila kita tahu orang itu belum diselamatkan, maka Roh Kudus akan membantu kita agar kita berani untuk membuka mulut kita, memberitakan betapa besarnya kasih Allah akan dunia, sehingga Dia memberi anak tunggalnya Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan menjadi hakim, tetapi menjadi juru selamat, mati di kayu salib menebus dosa manusia. Ini yang perannya Roh Kudus. Jadi saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, adalah sangat beruntung, menjadi sukacita yang besar bagi kita, karena hidup kita tidak sendirian. Kita ada pemimpin. Pemimpin kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang berkenan tinggal dalam diri kita. Wow. Ya. Orang panggal tidak tinggal dalam diri kita. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dalam kita. Roh Kudus Allah yang memimpin setiap langkah kita. Setiap langkah kita diatur olehnya.
Jadi disitulah kita melihat betapa berharganya, betapa beruntungnya, betapa istimewanya hidup kita. Kita tidak akan mudah ya untuk hidup menurut keinginan daging lagi, karena kekuatan Roh Kudus yang tak terbatas memimpin kita, yang memampukan kita untuk mengalahkan semuanya itu. Oleh sebab itu, sebagai milik Kristus, tetaplah setia dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan, Paulus memberi dorongan kepada kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Ini tandanya hidup kita bertemanannya. Kita milik Kristus. Jika kita milik Kristus, kita telah menyalibkan ya daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Memang tidak mudah, tetapi akan menjadi mudah bila kita membiarkan diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh. Yang kedua adalah tetap setia, hidup menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, kasih. Kita memiliki kasih. Kasih kepada orang yang belum mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, karena kita dikasihi Allah, kasih Allah menguasai kita. Dan kasih Allah bukan hanya menguasai kita, tetapi Allah mau kasih itu juga dibagikan kepada orang lain. Sukacita, damai sejahtera, inilah yang dunia cari. Kita memiliki sukacita, damai sejahtera yang dari Allah. Ya. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, itu adalah firman Yesus. Dan kesetiaan Allah terbukti. Dan kesetiaan itu juga harus menjadi bukti bahwa kita milik Allah. Di jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita semua sangat tahu dan sangat kenal dengan Rasul Paulus. Amin. Ya, semua kenal Rasul Paulus? Angkat tangan. Kalau tidak kenal Rasul Paulus berarti ya belum pernah membaca Alkitab. Tetapi yang sedianya Rasul Paulus tidak kenal dan sangat tidak tahu akan kita. Ya, meskipun begitu, ya kita sangat diberkati lewat pelayanan Rasul Paulus. Amin. Ya, kita sedia maklum bahwa Paulus pada awalnya hidupnya begitu jahat. Ya, dia sangat membenci Yesus. Akibat kebenciannya yang sangat mendalam, Paulus melampiaskan kebenciannya itu kepada para murid Yesus. Bagaimana? Dia mencari ya dengan kuasa yang ada padanya, dia menangkap, dia menganiaya, dia menyiksa, dia membunuh, dia bahkan para murid Yesus dipenjara. Tapi dalam perjalanan Paulus menuju ke Damsyik dengan surat kuasa yang ada padanya untuk menangkap, untuk menganiaya, untuk membunuh, untuk memenjarakan para murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Pada masa itu nama dia masih Saulus. Ya. Pertemuan tanpa temu janji, tanpa diduga oleh Paulus, yang membawa berkat yang besar di dalam kehidupan Paulus. Paulus bertobat dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, dan hasil pertobatan itu perubahan terjadi di dalam kehidupan Paulus. Amin. Dan kita lihat setelah menjadi milik Yesus, Paulus tidak mengejar kehebatan. Ya, kita lihat sekarang di dunia ini, ya orang banyak mengejar kehebatan, orang berebut mau menjadi orang yang hebat. Paulus tidak menamakan dirinya menjadi orang yang super luar biasa. Paulus tidak mau menjadi orang yang terkenal. Ya. Di akhir
akhir zaman begitu orang ambisi untuk menjadi orang yang super. Baru sedikit pelayanan sudah ingat dia super, hebat, terkenal. Yang mungkin pelayanan salah, tapi Paulus tidak begitu. Apa gunanya menjadi orang yang super? Apa gunanya menjadi orang yang terkenal tetapi tidak super dan tidak dikenal oleh Allah? Amin. Lebih baik menjadi orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang sederhana saja, dipakai oleh Tuhan tetapi dikenal oleh Allah, super di mata Allah. Yang percaya katakan amin. Amen. Ya. Paulus begitu rendah hati dipakai oleh Allah. Dampaknya sungguh banyak orang yang diberkati melalui hidup Paulus. Kita pun diberkati melalui hidup Paulus. Ya. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini yang menjadi berkat bagi kita semua, membangkitkan iman kita, memberi semangat dan kekuatan kepada kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Begitu banyak jiwa yang dimenangkan oleh Paulus bagi Yesus, sedangkan kita hanya beberapa jiwa saja, ataupun mungkin tidak ada jiwa yang dimenangkan untuk dia yang tidak dimenangkan kita untuk Yesus. Banyak gereja yang didirikan oleh Paulus. Injil tersebar dari Yerusalem sampai ke Asia. Wow. Sedangkan kita Sri Aman ini pun kita tidak pergi menginjil. Di Sri Aman ini pun tidak ada gereja yang kita bangun. Ya. Di situ kita lihat perbedaan kita dengan Paulus. Dan Paulus juga menulis surat, 14 surat yang ada di Alkitab kita. Ya, 14 surat merupakan karya Roh Kudus melalui hidup Paulus. 14 surat, bayangkan. Kebanyakan surat yang dibuat, yang ditulis dan dikirim yang oleh Paulus dari penjara. Suatu dia mengalami tekanan hidup, ya, tekanan ditangkap karena imannya, karena kepercayaannya. Paulus adalah orang yang paling lama mengalami sisa di penjara. Bukan alang-alang, Paulus disisa dengan begitu kejam dan dipitnah bahwa Pauluslah yang menjadi punca, bahwa dia yang membuat huru hara membakar kota, tetapi sebenarnya Kaisar Nero yang membakar kota. Dan Kaisar Nero menangkap Paulus dan membunuh Paulus dengan kepala Paulus dipenggal pada tahun 67. Ya, hidup Paulus benar-benar bekerja memberi buah. Meskipun di dalam keadaan di dalam keadaan yang tidak baik, Paulus tetap setia hidup menghasilkan buah. Hidup Paulus begitu efektif. Hidup Paulus begitu berdampak. Hidup Paulus begitu memberi manfaat. Hidup Paulus begitu memberi keuntungan yang dinikmati oleh begitu banyak orang sampai saat ini. Kita pada hari ini menikmati berkat dari kehidupan Paulus, dari belajar firman Tuhan dari surat Galatia yang ditulis oleh Paulus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Begitu banyak anak-anak Allah tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, dari mana kita kenal? Ya, Yesus berkata, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari itulah dunia mengenal kita. Siapa kita? Apakah kita murid Kristus atau bukan? Apakah kita benar-benar anak Allah atau bukan? Ya. Yang menyedihnya, meskipun puluhan tahun menjadi orang percaya, begitu banyak anak-anak Allah menjadi perusuh, bukan menjadi pendamai. Seperti saya katakan tadi, kenapa perpecahan gereja terjadi? Inilah dia buahnya yang dia hasilkan. Begitu banyak anak-anak Allah menjadi batu sandungan, bukan batu loncatan. Ya. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang menghasilkan buahnya pahit, bukan buahnya manis. Begitu banyak anak-anak Tuhan buahnya masam. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang buahnya
isinya kurang, pusing, tidak lunak, tidak enak. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang gila hormat. Dan sebab itu ayat yang terakhir 26 Yesus Paulus berkata, saling menentang dan saling mendengki. Ini yang terjadi kepada gereja Tuhan. Gila hormat itu buahnya gila hormat. Hanya minta mau dihormati tanpa mau menghormati orang lain. Akibatnya menjadi pahala bagi orang yang mau datang kepada Kristus. Ini yang mahala. Bila orang melihat anak-anak Tuhan yang mengeluarkan buah yang tidak baik, ya, maka tawalah hati orang untuk datang kepada Kristus. Jemaat Tuhan dikasihi, kerinduan hati Allah bagi kita adalah menghasilkan buah yang bernilai tinggi seperti Paulus. Ya, percaya katakan amin. Ya, Tuhan rindu agar hidup kita menjadi berkat seperti Paulus. Meskipun tidak sehebat Paulus, tetapi Tuhan tetap mau kita menjadi berkat buat jemaat Tuhan, tetap menjadi berkat buat orang yang belum mengenal Tuhan, menjadi berkat di tempat kerja kita, menjadi berkat di kampung kita. Ketika kita menjadi orang percaya, ya tidak berhenti hanya setakat itu saja. Setelah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, Allah tidak mahu cara hidup kita sebagai orang percaya masih duniawi. Allah tidak mahu hidup kita seperti orang perisi dan orang seduki. Ya, banyak orang seduki dan orang perisi di zaman modern ini, di akhir zaman ini. Allah tidak mahu cara hidup kita seperti jemaat di Korintus. Kita baca surah Korintus, bagaimana keadaan jemaat di sana. Allah juga tidak mahu kita seperti hidup yang masih di dalam dosa, seperti jemaat di Galatia ini. Sebab itu Rasul Paulus mendorong mereka, hiduplah oleh Roh. Sebab itu Paulus menulis surat Galatia ini. Cara hidup mereka seperti cara hidup dunia, seperti orang yang belum kenal Tuhan. Sedangkan kita bahwa rencana Allah begitu indah dan besar bagi semua kita yang telah ditebus oleh Allah. Rencana Allah bagi hidup kita adalah mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Ya, selubung harus dibuang. Dan kerana kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan hanya datang dari Tuhan yang adalah Roh. Sebab itu kita diubah serupa segambar dengan Allah. Coba kita lihat teman kita. Katakan, saya serupa dengan Allah. Saya serupa dengan Kristus. Kita disempurna agar menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi kita harus sedang tanpa hidup oleh Roh, mustahil kita mencerminkan kemuliaan Allah. Tidak mungkin, tidak dapat. Hanya Roh Allah yang ada di dalam kita yang memampukan kita mencerminkan kemuliaan Allah. Setelah menjadi orang percaya, seharusnya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan terus seperti yang dulu. Jangan terus ingkar, jangan terus degil. Cara hidup orang yang percaya seharusnya jauh berbeda dari cara hidup dunia. Sebabnya adalah Roh Allah tinggal di dalam kita. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar. Semakin besar kemuliaan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus telah memberi kunci kepada kita untuk menghasilkan buah. Bukan hanya sekadar buah, bukan berbuah yang biasa-biasa, tetapi buah yang berharga, buah yang berkualiti, buah
buah yang punya nilai yang tinggi, meskipun di dalam keadaan sulit, meskipun di dalam keadaan pandemi yang COVID-19, Tuhan tetap mau kita menghasilkan buah. Di masa akan datang keadaan akan lebih sukar, keadaan akan lebih berat, kita akan mengalami guncangan demi guncangan. Tetapi guncangan itu bukan penghalang bagi kita untuk menghasilkan buah. Kuncinya ya, untuk kita menghasilkan buah, hendaklah kita sentiasa tinggal diam di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ini kuncinya, rahasianya. Tidak perlu kita cari ke hulu ke hilir, ada pada kita, ada di dalam Alkitab kita, ada di dalam handphone kita. Di mana di dalam handphone kita ada Alkitab. Ya. Untuk menghasilkan buah yang bernilai tinggi memerlukan kerendahan hati. Hati yang terbuka, rendah terbuka, ya, untuk tinggal di dalam Kristus. Tanpa kerendahan hati mustahil kita dapat tinggal di dalam Kristus. Amin. Ya, kita boleh punya kecerdasan yang tinggi, punya pengetahuan seluruh dunia, kita boleh punya keterampilan yang hebat, yang luar biasa, dunia salut. Namun semua itu bukan kunci untuk kita menghasilkan buah. Kunci untuk menghasilkan buah hanyalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pertanyaannya, di mana kita tinggal selama ini? Di manakah kita berada selama ini? Di dalam Kristus atau di luar Kristus? Apakah kita selama ini tinggal di dalam hobi kita? Ya, sanggup menghabiskan ribuan ringgit demi hobi kita? Apakah kita tinggal di dalam bisnis kita, hanya fokus pada committed kepada bisnis kita? Apakah kita tinggal di dalam pekerjaan kita, tidak ada masa untuk Tuhan, tidak ada masa untuk pelayanan, hanya fokus pada pekerjaan kita, on fire bagi pekerjaan kita bagus, tetapi yang tidak bagusnya kita tidak on fire bagi pelayanan Tuhan, bagi kerjaan Allah. Apakah kita tinggal di dalam kereta kita, rumah kita yang besar, yang mewah, yang cantik? Apakah kita tinggal di dalam hanya duit saja? Siang malam kita hanya ingat duit, duit, duit saja, hingga kita tidak dapat tidur karena duit, duit, duit. Memang kita memerlukan duit, tetapi duit tidak dapat memberi keselamatan kepada kita. Apakah kita tinggal di dalam kuasa dunia ini, masih lagi rindu, terikat dengan dunia ini? Ataupun kita tinggal di tempat lain selain dari Yesus? Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, jika selama ini kita di luar Kristus, tidak heran kita tidak menghasilkan buah. Bagi anak-anak Allah yang tetap setia tinggal di dalam Kristus, hidupnya pasti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, pasti berbuah. Amin. Itu jaminan dari Yesus sendiri. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan hanya berbuah tetapi berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak dapat menghasilkan buah. Hanya di dalam Yesus kita dapat menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Jadi jemaat Tuhan dikasih, jangan terus membiarkan diri tetap tinggal berada di luar Yesus. Amin. Kembalilah kita sebelum terlambat. Masih ada waktunya.
Tetapi jangan melihat bila masih ada waktunya, belum Tuhan Yesus datang. Ya, nanti pun Yesus belum datang, besok pun Yesus belum datang, lusa pun Yesus belum datang, dan kita terus dekat, terus membiarkan diri di luar radanya Yesus. Maka akibatnya firman Tuhan berkata, Yesus berkata ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Setelah kering, apa yang terjadi? Akan dikumpul dan dicampak dan dibuang ke dalam api, dibakar. Inilah yang tidak yang akan terjadi. Artinya tidak mendapat bahagian dalam kerjaan Allah. Ya. Ini bukan hukuman, ini bukan ancaman. Ini adalah untuk menyedarkan kita agar kita kembali tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Yang saya katakan, amin. Ya, hidup ini adalah kesempatan seperti nyanyian yang kita sering nyanyikan. Jadi memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Yang kedua, hanya hidup bagi Kristus. Katakan pada rekan sebelah, aku sentiasa hidup bagi Kristus. Amin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, Tuhan menempatkan kita di mana saja yang kita harus lakukan, bekerja memberi buah. Bagaimana dengan hidup kita selama ini? Mulai lagi dengan pertanyaan, apakah kita hidup ya bagi Kristus? Pernahkah kita bertanya, untuk apakah aku hidup? Untuk apakah aku bergereja? Pernahkah kita bertanya? Pernah kita berpikir, apakah hidup aku seperti saya katakan tadi, mengejar kehebatan? Begitu banyak anak-anak Tuhan yang melayani hanya mengejar kehebatan, tetapi hidup di luar Kristus. Begitu banyak anak-anak Tuhan seperti artis duniawi, mau menjadi terkenal. Begitu banyak anak-anak Tuhan hidupnya hanya mengejar berkat-berkat. Memang Tuhan mau memberkati kita, tetapi Tuhan tidak akan melimpahkan kita menjadi anak-anaknya dengan berkat-berkat. Tuhan tidak mau kita menjadi anak yang mementingkan diri sendiri. Ya, suatu mengisi borang ya beberapa hari lepas, borang ya dana masa pandemi ini dari uniform. Ada juga pemimpin gereja yang tidak mau memberkati peserta mereka. Dan saya berkata kepada peserta itu, peserta sepatutnya gereja, pemimpin gereja, ya mereka harusnya begini. Mungkin selama ini mereka tidak dapat membantu memberkati peserta mereka. Apa salahnya dengan inilah mereka memberkati kamu peserta? Ya. Jangankan keluar dari diri sendiri untuk membantu peserta, memberkati peserta. Ya, dengan cara lain, ya Tuhan memberkati pun kita oke. Itu artinya hanya hidup untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Apatah lagi tidak memikirkan hamba Tuhan. Ya, saya katakan pada pesan-pesan sebagai pesan-pesan turun yang bermalam-malam, pastor, ya jika ini nanti diluluskan, ini bagian kamu pastor. Ya dapatlah kamu beli pokok nanti pastor, cakap dengan dia, senyum saja dia. Ya, kita lihat pelayanan pesan-pesan yang bergerobak, dia mengeluarkan belanja sendiri untuk minyak kan, dia pergi pelayanan tanpa alawin penuh, ya tanpa alasan cuti pun sendiri, keluar sendiri. Tetapi dia tidak tawa hati, dia tetap setia. Ya, meskipun dia sendiri kesunyian di sana, hanya bertemankan ya, kucing, bertemankan anjing, itulah teman dia di sana. Ya, tetapi dia tetap setia melayani. Kita doakan pesan-pesan agar terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah umat Tuhan. Ya, bagi Paulus, hidupnya hanyalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini harus menjadi prinsip hidup kita. Amin. Hidup Paulus hanya terarah kepada Kristus. Tiada yang dapat
mengalihkan fokus Paulus kepada Kristus. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita hidup bagi Kristus? Ataukah hidup untuk diri sendiri? Jadi mulai dari hari ini, mari kita persiapkan diri kita. Kita hanya hidup bagi Kristus, sementara kita menanti diangkat oleh Yesus Kristus kembali bersama Bapa di surga. Amin. Kita tidak akan takut mati jika kita hidup bagi Kristus. Benar? Sebab mati juga adalah keuntungan bagi kita. Keuntungan apa? Keuntungan mendapat kehidupan yang baru bersama Bapa di surga. Dan sewaktu kita masih hidup di dunia ini, kita juga tidak akan takut hidup. Banyak orang takut hidup di dunia ini, benar? Begitu banyak orang manusia di dunia ini takut menghadapi cabaran hidup, gentar dengan masalah hidup. Sebab itu manusia hidup dengan penuh kekhawatiran, hidup dengan penuh kecemasan, stres, depresi dengan hidup ini, tidak enjoy dengan hidup ini. Sebab itu mereka mengambil pil itu, mengambil dada. Dan bila itu sudah tidak mampan lagi, tidak memberi kesan kepada mereka, bila mereka tidak merasakan tiada bagaimana untuk hidup enjoy di dunia ini, ya, untuk hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, akhirnya mereka mengambil keputusan bunuh diri. Itulah jalan penyelesaian mereka. Tetapi bagi kita tidak takut hidup. Mati pun kita tidak takut. Kenapa? Mati adalah keuntungan bersama Bapa di surga. Hidup adalah bagi Kristus. Hidup untuk melayani dan untuk kemuliaan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Sejak kita di dalam Kristus, Kristus telah memberi kepada kita sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup itu adalah bekerja memberi buah. Inilah, memberi buah di dalam keluarga kita, memberi buah di tempat kerja kita, memberi buah di gereja kita. Ya, bukan memberi masalah bagi gereja kita. Amen. Jangan menambah masalah bagi gereja kita. Hidup kita bukan untuk diri sendiri. Hidup kita adalah diberkati, bekerja memberi buah dan membagikan berkat. Hidup diberkati dan memberkati. Blessed to bless. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita menghasilkan buah. Karena apa? Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Dari itulah orang mengenal kita, siapa kita. Jika kita menjadi buah sandungan, itu bukan murid Kristus. Murid Kristus adalah menghasilkan buah yang banyak, sehingga nama Bapa dimuliakan. Itu adalah murid Kristus. Orang mengenal kita murid Kristus adalah buah yang terhasil di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama, kita naikkan nyanyian kita, Rohmu yang hidup. Kita bersyukur pada firman Tuhan pada hari ini yang telah mempersiapkan kita untuk masa depan kita. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita tetap setia dipimpin oleh Roh Kudus. Berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan memberi kita dipimpin oleh iblis. Jangan memberi diri kita dipimpin oleh dunia. Jangan memberi diri kita dipimpin oleh keinginan kita. Tetaplah setia untuk menghasilkan buah. Kita pejam mata kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajar kami. Ampuni Tuhan, selama ini kami tidak hidup menurut Roh-Mu.
Engkau telah mengutus penolong bagi kami Bapa, yaitu Roh yang tinggal diam di dalam kami, yang sentiasa rindu memimpin kami Bapa, yang tetap setia memegang tangan kami dan mengatur langkah kami, agar kami sentiasa menghasilkan buah yang baik, buah yang bernilai tinggi. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu yang sungguh hina ini. Betapa berharganya kami di mata-Mu Bapa. Kami tidak mau hidup sebagai seorang yang kalah di dunia ini. Kami telah diberi kuasa oleh-Mu. Roh-Mu yang ada pada kami membuatkan kami Tuhan tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup yang sentiasa Tuhan memuliakan nama-Mu, sentiasa berpegang teguh pada firman-Mu Bapa. Persiapi jemaat-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam
itu Tuhan. Kami datai ngemai penghidup kami, ngemai semua kelemahan kami, kekurangan kami, ngomongin seluruh hidup kami yang baik. Karena kami percaya seminar nuan aja baik kami dimengerti seluruh hidup kami. Lalu dia mampu mengubah penghidup kami di kedua berkenan bangunan apa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak telinga kami sebentar tadi. Awak kenuan yang pasti kami alih penghidup kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ke penolong tidak terimanya Roh Kudus tidak diam di dalam tubuh kami, dalam penghidup kami, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber segala-galanya hidup kami Tuhan. Lalu kami tidak mampu Tuhan menjalani kehidupan itu Tuhan tanpa menolong Roh Kudus menapai. Selalu kami, ajar kami, berserah penghidup kami kepada Roh Kudus. Lalu berpangai Roh Kudus menapai. Sepemajai penghidup kami diberi iman di dunia itu. Oh haleluya Tuhan. Wah semua malam jadi kami bukan Tuhan. Tidak jauh kami dalam gereja begitu. Ini dia live streaming begitu Tuhan di rumah. Di indoor Pak Tuhan. Awak kenuan bukan Tuhan. Negu arti sinaya. Negu rundian sinaya baik. Lalu mubah 7 penghidup sinaya Tuhan. Kami ngai Tuhan jadi sebenar peningan ya bunuhan. Dan ajar kami jadi orang yang ngerja firman Tuhan, ngerja pesan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Awak menjadi wajah Tuhan jadi ketengau, jadi peratau, jadi keterapai, jadi kebenteng dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami mulai biar mulai dari tempat Tuhan selalu ngawal kami. Semua pada hari kami bersyukur Tuhan. Begitu persekutuan kami ngorban. Terima kasih Tuhan. Saat itu ketika kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ditebas kami dan sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu petugas pelayanan data minggu depan 21 bulan 2 2021. Untuk mari saya terima kasih Pastor Bawi sudah menjaga Tuhan pada ibadah kita begitu. Oke, untuk minggu depan juru kamera Ibu Beni, multimedia sama PA System Awi Munan, 2 pembukaan Sis Bijah, pimpin pujian Elizabeth Daniel, penyanyi latar kumpulan kebaikan, pemusik kumpulan Heman, pembicara Pastor Bawi, doa penutup Ibu Tuni,
gereja Yohanes, Andan dan keluarga 15/1 2021. Oke, untuk activity mingguan kebaktian doa Zoom meeting tarikh 19/2/2021, tempat rumah masing-masing. Pimpin pergian Cikgu Beni, khotbah Cikgu Wilson. Oke, untuk info gereja, 1. Sila bayar iuran tahunan keanggotaan BM 2021 RM Rp10, 12 tahun ke atas, seorang kepada Cikgu Beni dengan secepat mungkin. Jadi yang keempat tu uang persembahan perpuluhan dan janji iman, sila bank in ke nomor akaun gereja. Di sini tulis itu nomor akaun gereja, Bank Public Bank Seriaman. Gereja sangat terima kasih kepada semua jemaat karena telah setia memberi selama ini. Jadi Siti udah tikar pada aku itu kita udah mesti arahan hari kerajaan selama 30 orang untuk menghadiri kebaktian. Tapi itu nanti keputusan dari uniform pusat pada memberi arahan. Jadi kita pesan nantinya dulu untuk kebaktian yang akan datang lah. Jadi perkara doa terbaik begitu aja. 1. BM Sarawak. 2. Gereja yang untuk pengangkatan. 3. Sponsor untuk relawan Pastor Agustin, Pastor Valentino. Yang keempat, vaksin COVID-19 menjadi vaksin untuk kemungkinan pada penghujung Februari, mungkin dalam 26 bulan vaksin itu akan dilaksanakan berperingkat-peringkat. Yang pertama, peringkat pertama akan diberikan kepada petugas hadapan pada saat hadapan frontliner. Yang kedua, semua yang terlibat dalam menjayakan tugas-tugas yang diutamakan dulu lah. Lepas itu yang ketiga, peringkat umur. Jadi yang kelima itu perkara doa kesehatan, ekonomi dan iman Tuhan. Jadi aku ke kita dalam doa penutup tu, lalu kita semua berdiri, kalau semua berdoa dan perkara. Kami dari surga, puji syukur pagi itu kami dari support, nafas, penghidup, titik baru. Pagi itu menggapai, kami puji syukur kepada sudah diberi firman Tuhan dari hamba-Mu Pastor Pawi. Lalu kami nemu menggapai keadaan sehari itu kami terhad ibadah kami terhad kayak 12 orang, ianya atas sebab penyakit, jadi tidak boleh kami seliah apakah dia tahu apa. Puji syukur menggapai sekali dapat kami dah beri kesempatan boleh bertemu, boleh berkumpul dalam ibadah pagi itu apa, walaupun keterbatasan kami apa. Puji syukur sekali dapat pagi itu menggapai kami mesti beberapa perkara doa karena baik kami pagi itu apa doa dengan gaya pertama BM Sarawak kami nyerah dengan jadi luar apa BM Sarawak terus berkembang, terus maju ke depan, terus menjadi ke
siti saluran kami kena kami beri perkataan kami yang baik. Kami bersyukur menggapai pagi itu baik. Perkara kedua, baik kami menggapai gereja yang untuk pengangkatan. Kami menyerahkan gereja, seluruh gereja yang menggapai awak yang terus diangkat, terus dimuliakan, terus ditinggikan nama yang baik. Seluruh dunia bukan tidak di Sarawak, tapi di seluruh dunia, seluruh Asia, seluruh tempat penginjilan. Kami puji syukur sekali lagi. Perkara ketiga terbaik kami mengatakan pagi itu ialah sponsor untuk Elon Pastor Augustine, Pastor Valentino. Kami menyerah dari Ropai, visit malah malah jemaat semua malah boleh menolong sponsor untuk Elon Pastor. Yang terus melayani terus mereka berita Injil ke seluruh tempat di daerah Sleman Topai, bantu sawah tidak Topai, tolong tidak Topai, kalau tidak boleh beritakan Injil Topai, lalu ada bisa menanggung. Karena keempat yang terbaik kami pagi Topai, hanya vaksin COVID-19. Kami percaya vaksin itu dari keluarga kerajaan kami untuk kekurangan rakyat di Malaysia, hasilnya barisan paralel, barisan hadapan, semoga rakyat Malaysia di berumur 12 tahun ke atas sudah layak untuk menerima vaksin Topai. Itu keinginan kami orang kami itu boleh diselamat, boleh dilindungi dari wabah COVID-19 yang bernomor di seluruh dunia Topai, di Malaysia, Sabah, Sarawak. Kami percaya pada selamat menggapai. Kami percaya dengan vaksin untuk bekerja, lalu mantu rakyat kami tidak dituntut penusak di barat bandar ketika COVID-19 yang kami nyerah ke vaksin selamat lalu likun dikena rakyat Malaysia seluruh dunia menggapai kena ke vaksin yang kami nyerah ke vaksin diberkati bersamping menggapai. Kelima ialah kesehatan, ekonomi dan iman jemaat Tuhan. Kami menyerahkan kesehatan menggapai dari doa kami nemu yaitu macam-macam penyakit sudah benar ngerkai atau apa terlebih COVID-19. Kami menyerahkan kesehatan jemaat kami juga semua rakyat di daerah Sleman Topai beri kesehatan, beri pengerai tubuh cukup mana tidak ada doa apa. Lalu kami samping ke ekonomi, kami nemu mengapa kami percaya ekonomi Malaysia, minat ekonomi Malaysia, ekonomi dunia mengapa jatuh sedang mengalami kemurungan akibat dari banyak sektor terkena tutup, PKP, stam semua sektor ekonomi menyuruh terjejas oleh pandemik COVID-19 yang lain baik menyerah sekali lagi ekonomi negara kami Malaysia, negeri kami Sarawak, kalau bagi yang jadi ekonomi kami terus berkembang, terus meningkat, terus pada yang saing, negara peringkat lebih tinggi udahnya kami ngagai iman juga apa yang kami sampai, iman kami terus terus melayani nada kira kini ke situasi jatuh terus melayani walaupun keterbatasan kami. Walaupun kami tidak boleh bergempur berapa banyak, tetapi secara online, secara live streaming, kita boleh disampaikan kepada jemaat-jemaat kami di rumah ataupun beribadah di rumah tidak ya bekat pagi itu puji syukur kali dapat mereka saya terima kasih pagi itu menggapai sampai ke mulai kami itu lagi kami nyerah mulai dari mulai kami kendaraan terkena kami Topai ikut lalu selamat datang ke rumah kami dekat tujuh kami pergi Topai roh maut roh kemalangan kami tolak kami buru kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nasrani. Perjalanan kami itu likur pagi Topai. Terima kasih puji syukur kalian dapat lawan tu support tu menampas tu pergi sudah beri Topai sari tu kami puji syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.